Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobki, kembali lagi di podcast Meraki bersama saya Hasyifa Ramadhani dan bintang tamu spesial kita yaitu Ketua OSIS terpilih periode 2025-2026. Halo Puja. Halo. Nah Sobki semua kurang tahu nih sama Puja. Silakan Puja, perkenalkan diri Puja. Halo Sabki, perkenalkan aku Sri Puja Yausya, bisa dipanggil Puja dari fase F2. Aku Ketua OSIS terpilih periode 2025-2026. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua OSIS terpilih yaitu Puja. Nah Puja kan baru saja terpilih menjadi Ketua OSIS nih. Banyak teman-teman yang percaya dan ada juga beberapa yang ragu sama Puja. Kenapa sih teman-teman harus percaya bahwa Puja adalah pemimpin yang tepat? Oke, sebelumnya aku nggak akan maksa dulu ya orang itu akan percaya sama aku gitu, enggak. Tapi aku tuh lebih suka orang percaya sama aku tuh ya karena mereka tahu bagaimana cara aku kerja dan bagaimana cara aku hadir gitu loh. Aku bukan tipe orang yang bisa bilang kayak nge-show up diri aku hanya pada dengan tujuan untuk dilihat sama banyak orang gitu, enggak. Dan aku tuh juga orang yang kalau udah komit, aku akan muncul terus, aku nggak akan hilang gitu. Jadi aku rasa kepercayaan itu akan muncul dengan sendirinya karena mereka melihat bagaimana cara aku hadir dan bagaimana cara aku bekerja nantinya gitu. Nah Sobki, setelah mendengar penjelasan dari Puja, cukup meyakinkan ya untuk kita bahwa Puja ini adalah salah satu pemimpin yang tepat. Puja kan sering nih atau banyak program besar. Tapi gak semuanya tuh berjalan dengan konsisten. Apa jaminan nyata dari Puja supaya program-program Puja tuh bukan hanya sekedar wacana? Aku percaya bahwa sesuatu yang besar itu dapat lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten kan On. Nah di sini ini tuh bukan hanya sekedar janji-janji keren, enggak. Tapi ini tuh soal ritme. Kalau sesuatu itu kita jalankan dengan ritme yang jelas, otomatis program itu dapat berjalan dengan lancar gitu On. Dan juga aku rasa jaminan yang dapat aku berikan itu ya karena aku akan mempersiapkan sesuatu dengan ritme yang jelas sehingga itu terorganisir dengan baik gitu loh On. Jadi kita di sini tuh nggak hanya wacana aja, kita udah punya plan ke depannya gitu. Wah, Sobki keren sekali ya tanggapan dari Puja. Kasih plus dulu dong. Nah Puja, ada kritik nih kalau OSIS itu hanya aktif dalam lingkaran orang yang itu-itu aja. Bagaimana cara Puja memastikan bahwa OSIS ini bisa merangkul seluruh siswa, bahkan termasuk yang jarang hadir? Oke. Sebelumnya Uni percaya nggak bahwa semua orang itu punya ceritanya sendiri gitu loh? Percaya. Dan bahkan orang yang pendiam sekalipun itu dia punya dunianya sendiri gitu kan On. Nah di sini menurutku OSIS itu harus bisa dan dapat hadir di dunia mereka tanpa harus memaksa gitu. Nah kalau dalam hal ini itu tuh nggak works kalau kita adain kayak sebuah kegiatan atau perlombaan yang besar gitu loh. Karena dunia mereka nggak di sana. Kayak orang-orang yang introvert, orang-orang yang susah untuk diajak untuk bergaul, mereka tuh susah ikut dalam kegiatan perlombaan seperti itu gitu loh. Nah, menurut aku di sini OSIS itu dapat hadir dengan rasa yang lebih dekat gitu loh On. Dengan bisa dibilang kayak menyapa dengan suatu tempat yang bisa bikin mereka tuh nyaman gitu loh. Nah, kalau OSIS itu bisa bikin mereka merasa kayak, oh, gue dipeduliin nih sama mereka gitu loh. Nah, itu kuncinya. OSIS itu bisa hadir dalam suatu langkah kecil yang bahkan sering dianggap nggak penting di luar sana gitu loh. Dalam hal-hal kecil ya, bahkan hanya sekedar menyapa, memberi mereka ruang untuk mereka merasa kalau mereka tuh dihargai gitu loh On. Jadi OSIS itu tidak hanya merangkul dalam artian harus sesuatu yang besar gitu, enggak. Harus dengan sesuatu yang kecil, OSIS itu juga dapat berguna bagi orang lain gitu. Wah keren sekali ya penjelasan dari Puja. Nah dari sini nih Sobki kita bisa tahu kalau ketos baru kita ini adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Oke Puja. Nah Puja, kalau sebagian besar siswa ini nggak tertarik dengan kegiatan OSIS, apakah Puja menganggap itu sebuah kegagalan? Dan gimana cara Puja untuk membalikan kondisi ini gitu?
Sebenarnya aku nggak bisa langsung cap ini sebagai sebuah kegagalan ya, On. Karena menurut aku ini OSIS itu belum kena aja di kebutuhan mereka gitu loh. Jadi untuk membalikkan kondisi ini, OSIS itu harus lebih jujur dalam menilai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa itu gitu loh. Sehingga ketika sebuah kegiatan itu kita adakan relevan dengan kebutuhan siswa, mereka rasa tertarik itu akan muncul dengan sendirinya dan siswa itu akan datang sendiri kepada OSIS gitu, On. Oke Puja, ternyata Puja sangat mempunyai banyak cara ya supaya OSIS itu bisa merangkul dan Iya. bisa membimbing semua teman-teman yang lain. Next Puja, tekanan dari guru dan teman-teman bahkan keluarga bisa mempengaruhi keputusan dari Puja, dan bagaimana cara Puja memastikan keputusan Puja supaya tetap independen dan tidak terbawa arus. Prinsip sederhananya tuh gini, On. Kita boleh dengar pendapat dari orang, tapi kita harus bisa berpikir sendiri juga. Kayak kita pendapat dari teman, dari guru, dari keluarga itu penting, tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang adil, mana yang lebih masuk akal, dan mana yang lebih relevan dengan masalah kita gitu loh, On. Nah teman-teman, kita harus menghargai dan mendengarkan pendapat orang. Iya. Tapi sebagai pribadi kita harus bisa memilah dan memilih ya. Iya, betul. Supaya kadang pendapat orang itu bisa mengganti diri kita dengan diri Iya. orang tersebut kan. Iya. Oke Puja. Nah Puja, kegiatan OSIS ini kan sering kali hanya terfokus pada event, tapi kadang mengabaikan adab, etika, bahkan karakter siswa. Apakah Puja siap membuat kebijakan yang mungkin tidak populer demi perbaikan karakter? Aku siap, On. Tapi dalam artian di sini aku nggak mau terlalu membuat siswa itu merasa tertekan. Aku akan buat sebuah peraturan yang yang membangkitkan kesadaran mereka. Aku nggak mau terlalu memaksa mereka sehingga mereka tuh jadi lebih keras gitu loh, On. Aku mau sebuah kebijakan yang dibuat itu nantinya bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mereka akan pentingnya peraturan tersebut gitu loh. Berarti Sobki, Puja ini adalah pemimpin yang sangat memperhatikan, peka dengan perasaan teman-temannya. Terima kasih, On. Oke Puja. Nah Puja, di era penuh distraksi ini, bagaimana cara Puja membuat program OSIS tetap relevan, menarik, berdampak bagi siswa yang lebih suka gadget atau rebahan? Oke. Di dunia yang sekarang ini kita nggak bisa terlepas dari gadget ya, On ya. Itu di dunia dengan gaya hidup yang serba visual, serba fleksibel dan cepat gitu loh. Nah, di sini OSIS itu nggak dapat melawan arus itu. Kita nggak dapat melawan arus gadget. Kita harus nggak boleh pakai gadget gitu, nggak bisa. Dan malahan kita itu di sini harus bisa masuk ke dunia mereka. Kita harus bisa membuat kegiatan yang diadakan di OSIS itu relevan, konkret dengan keseharian mereka gitu loh. Jadi anak-anak atau Gen Z zaman ini itu merasa tertarik dan merasa mereka datang sendiri karena mereka merasa ini tuh relevan dengan dunia mereka gitu loh. Berarti teman-teman, sebagai pemimpin yang baik, kita harus bisa juga nih menyesuaikan program kerja kita, event yang kita adakan dengan perkembangan zaman ya Puja. Iya. Oke Puja, apa sih tantangan terbesar Puja yang akan Puja hadapi sebagai ketua dan apa rencana konkret untuk menaklukkannya? Kalau menurutku ini sebenarnya tantangan yang sering dihadapin juga di organisasi di luar sana gitu ya, On. Itu menjaga semangat tim. Karena kebanyakan dari kita di sini itu hype-nya pas awal-awal aja. Iya, nanti kalau udah di tengah itu pasti kayak ngilang satu-satu gitu kan. Nah, dalam hal ini kita nggak dapat marah-marah juga. Kita di sini itu harus bisa menciptakan suasana organisasi yang seru gitu loh, yang bisa bikin mereka tuh happy, bisa bikin mereka merasa kalau organisasi itu bisa dijadikan rumah kedua bagi mereka gitu loh, On. Jadi nanti kalau untuk menjaga itu, aku akan berusaha untuk merangkul semua anggota aku tuh agar mereka tuh merasa happy di organisasi itu gitu. Oke Puja, berarti Sobki, Puja ini sangat ingin menjaga sebuah organisasi layaknya rumah kedua ya Puja. Iya. Supaya hubungan dalam organisasi itu harmonis teman-teman. Nah Puja,
jika masa jabatan Puja ini berakhir, warisan apa yang ingin Puja tinggalkan? Dan hal apa yang membuat siswa berkata, wah Puja ini ketua OSIS yang benar-benar membawa perubahan nih gitu. Kalau masa jabatan aku berakhir hari ini gitu ya, aku nggak mau diingat sebagai orang yang sebagai ketua yang heboh atau yang banyak ngomong gitu, enggak. Tapi aku mau membawa organisasi itu dapat diingat kalau di masa aku, organisasi itu dapat merangkul semua orang. Aku mau diingat kalau di masa aku, siswa itu merasa lebih dekat dengan OSIS gitu loh. Mungkin ini sepele dan sangat sederhana, tapi aku merasa kalau ini dapat terwujud, itu aku udah puas banget sih, On. Merasa dikenang kalau kita itu bisa dekat dengan siswa gitu. Nah teman-teman, gimana nih setelah mendengar jawaban dari Puja ini sangat memuaskan dan membuat kita sebagai siswa yang tidak tergabung dari OSIS merasa ikut juga dalam kegiatan OSIS tersebut. Nah Puja, ada nggak pesan dan kesan Puja yang bisa Puja kasih buat teman-teman supaya teman-teman ini bisa ikut serta atau berpartisipasi, terutama siswa dan siswi SMA Negeri 11 Padang dalam setiap event di sekolah ini? Pesan dan kesan aku, kalau untuk pesan ya, aku berpesan agar seluruh siswa SMA Negeri 11 Padang itu dapatlah untuk berpartisipasi tanpa memandang itu tuh nggak sesuai sama mereka gitu loh. Tetap ikut walaupun itu bukan bidang kesukaan mereka gitu loh. Jadi ya itu aja sih, On. Dapat lebih meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan yang diadakan di sekolah ini gitu. Nah Sobki, gimana nih? Kayaknya waktu berbincang-bincang kita bersama Ketua OSIS ini udah habis ya teman-teman. Nah Puja, sekian dulu podcast hari ini. Saya sebagai host dan bintang tamu kita pamit dulu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.